Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 7 Mei 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kerjasama dengan Pemkab Karawang untuk memenuhi kebutuhan beras warga Jakarta yang mencapai 2.500 ton per hari. Kerjasama yang sudah berjalan akan ditingkatkan dari 600 hektar lahan padi menjadi 3.000 hektar. Informasi selanjutnya, Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta tengah melakukan verifikasi terhadap 38.000 warga Jakarta yang terindikasi tidak berdomisili di Jakarta. Warga yang terbukti sudah tidak tinggal di Jakarta, Dinas Dukcapil akan menonaktifkan nomor induk kependudukannya dan mengarahkan untuk mengaktifkan di wilayahnya masing-masing. Kemudian ada informasi dari DPRD DKI Jakarta yang mendorong penerapan sistem pembayaran parkir secara non-tunai atau cashless di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini dinilai selaras dengan upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global, serta orientasi, efisiensi, dan transparansi layanan publik yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Jakarta. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini. Kabar baik bagi warga Jakarta, mulai bulan Juli ada 40 sekolah swasta di Jakarta telah siap uji coba sekolah gratis. Pendidikan gratis menjadi satu dari 40 program 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah melakukan kajian mendalam uji coba sekolah swasta gratis di 40 sekolah pada tahun ajaran baru 2025 hingga 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pelaksanaan uji coba sekolah swasta gratis ini dilaksanakan di daerah yang membutuhkan, khususnya daerah yang didominasi warga tidak mampu. Kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggratiskan sekolah swasta sebagai salah satu upaya memenuhi hak anak memperoleh pendidikan 12 tahun. Memang concern saya adalah bagaimana membuat anak-anak dari masyarakat yang tidak mampu itu bisa mendapatkan fasilitas sekolah yang layak di Jakarta. Kenapa kemudian urusan yang menyangkut KJP, kemudian ijazah, dan kemudian kami juga sekarang akan memikirkan untuk sekolah swasta yang kami gratiskan, karena belajar dari pengalaman kemarin yang ijazah tertahan kan semuanya ijazah di swasta, sehingga dengan demikian memang untuk swasta di daerah yang tidak mampu saya lagi memikirkan seperti yang saya sampaikan untuk kita gratiskan secara bertahap. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ada 40 sekolah swasta yang akan menjadi percontohan dalam program ini. Selain berada di permukiman masyarakat kurang mampu, sekolah yang dipilih adalah sekolah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sekolah negeri, baik dari jarak maupun daya tampung sekolah negeri yang terbatas. Program ini rencananya akan mulai dijalankan pada tahun ajaran baru tahun 2025 hingga 2026 yang sistem penerimaan murid baru atau SPMB-nya dimulai pada akhir Mei hingga awal Juni 2025. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan instalasi pengelolaan air buaran 3 di Durensawit, Jakarta Timur. Instalasi pengolahan air buaran 3 dibangun sebagai program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih oleh Perumda Pamjaya. Untuk menuju tahun 2029, supaya kita bisa betul-betul mencapai dan memenuhi kebutuhan air Jakarta 100%, saya minta betul kepada para jajaran direksi, komisaris, manajerial, manajemen Pamjaya untuk bekerja
sungguh-sungguh dan bisa membuktikan untuk bisa mencapai target itu. Instalasi pengolahan air ini memiliki kapasitas 3.000 liter per detik. Nilai investasi pembangunan instalasi serta penyediaan pipa distribusi mencapai 2,6 triliun rupiah. Saat ini, Pamjaya baru bisa melayani 70% dari warga dan ditargetkan pada tahun 2029, layanan air bersih bisa mencakup 100% warga Jakarta. Bisa buat berenang nggak? Tim Berita Jakarta melaporkan. Berarti kalau nanti ke masyarakatnya... Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Pencairan dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap 1 tahun 2025 sudah dimulai. Pencairan dana bagi 700.000 lebih penerima KJP Plus dilaksanakan bertahap sejak tanggal 5 Mei 2025. Pencairan dana bagi penerima baru KJP Plus tahap 1 dapat dilakukan setelah proses administrasi Bank DKI selesai dilaksanakan. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 8 Mei 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diperkirakan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.